Halo rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan belajar mengembangkan kuesioner elektronik dengan menggunakan platform Kobo Toolbox. Mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa melakukan pengumpulan data atau survei lapangan, bisa jadi sudah pernah menggunakannya atau bahkan mungkin mengembangkannya. Jadi ini sudah familiar bagi beberapa teman-teman. Tapi bagi yang belum, mungkin ini jadi suatu hal yang baru ya. Oke, sedikit pengantar sebelum kita praktekkan bagaimana mengembangkan kuesioner elektronik menggunakan Kobo Toolbox ini. Jadi, Kobo Toolbox ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Open Data Kit ya atau ODK, sebuah platform mobile data collecting yang dikembangkan pada dasarnya merupakan sebuah terobosan untuk pengumpulan data dengan biaya murah atau low cost data collecting ya, low cost data collecting. Jadi sebuah platform pengumpulan data berbasis mobile yang ditujukan untuk daerah-daerah terpencil, remote area gitu ya, sehingga tidak perlu lagi membawa kertas untuk pengumpulan data. Baik, pada dasarnya platform yang digunakan oleh Kobo Toolbox ini atau kita singkat dengan Kobo, ini persis sama dengan ODK gitu ya, karena dia dasarnya memang pengembangan lebih lanjut dari ODK. Cuma perbedaannya adalah Kobo ini sudah cukup bagus dalam sisi servernya. Jadi artinya data repositorinya atau monitoring datanya cukup simpel dan lengkap gitu ya. Berbeda dengan ODK pendahulunya. Pada bagian pada bagian servernya masih terlihat sederhana ya. Sederhana. Tapi kedua platform ini memiliki kemampuan yang sama atau maturity yang sama begitu. Oke, satu hal lagi yang membedakan antara Kobo Toolbox dengan Open Data Kit. Jadi Kobo Toolbox ini sudah siap pakai. Jadi kita hanya menggunakan layanannya saja. Cuma butuh konfigurasi pengembangan kuesioner saja, tidak perlu instalasi atau melakukan coding-coding untuk instalasi tertentu, tidak. Nah, namun ODK berbeda dengan ODK. Kalau ODK kita perlu melakukan konfigurasi atau instalasi terlebih dahulu, terutama untuk bagian repositori datanya atau servernya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan pastinya antara kedua platform ini. Nah, kekurangannya kalau Toolbox ini kita tidak bisa install sendiri begitu ya, atau kecuali kita memiliki kemampuan khusus dan sarana prasarana yang cukup menunjang ya, dan kita bisa instalasi sendiri juga di server kita. Nah, terserah kalian nanti akan menggunakan ODK atau Kobo Toolbox, tergantung dari kemampuan dan project kita tentunya. Dalam video ini kita akan gunakan Kobo Toolbox sebagai bahan pembelajaran. Mungkin pada video berikutnya kita akan membahas tentang ODK lebih lanjut ya. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen jika kalian ada pertanyaan. Oke, langsung saja. Untuk bisa menggunakan Kobo Toolbox ini, kita cukup membuat akun di websitenya. Silakan ketik di browser kalian kobotoolbox.org ya. kobotoolbox.org. Kemudian jika sudah masuk, nanti kita akan diarahkan pada halaman ini seperti terlihat. Oke, jika kalian ingin membaca terlebih dahulu, silahkan dibaca features-nya apa, kemudian tentang Kobo Toolbox ini sendiri. Kemudian di sini ada juga fitur bantuan ya. Nah, sekarang kita langsung sign up bagi kalian yang belum memiliki akun. Jadi ada dua pilihan akun ya. Pilihannya berbeda di providernya. Kalau yang satu di support oleh UN, yang diperuntukkan untuk organisasi-organisasi kemanusiaan dengan beberapa fitur yang cukup lengkap ya, unlimited submission, kemudian unlimited data storage, dan unlimited project. Kemudian pilihan kedua, akun yang disediakan oleh Kobo Toolbox itu sendiri. Dalam artian ini memiliki keterbatasan, jadi cuma hanya 10.000 submission per month.
kemudian 5 GB data storage per month, dan unlimited project. Baik, saya sarankan kalian bikin atau buat akun yang di-provide oleh UN saja. Oke. Silahkan create akun. Oke, membuat akunnya. Di sini silahkan lengkapi dengan beberapa informasi yang diminta, nama, kemudian organisasi, ini opsional, username dan email, kemudian password. Baik, berhubung saya sudah memiliki akun, cukup login. Oke. Baik, nah jika kalian sudah berhasil login, tentunya nanti kalian akan mendapati sebuah halaman seperti ini. Mungkin kemungkinan di sini akan kosong karena kalian belum memiliki project. Nah, berhubung saya di sini sudah memiliki beberapa project, kemudian satu project yang sudah ada isinya. Nah, sedikit kita bahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam halaman editornya ini. Di sini ada tombol new untuk meng-create project baru, kemudian deploy artinya kalian sudah memiliki formulir-formulir yang sudah diinstal atau siap digunakan gitu ya. Kemudian draft, formulir-formulir elektronik, questionnaire elektronik yang masih dalam bentuk draft. Kemudian di archive ya, atau yang diarsipkan. Nah, di sini ada library, kemudian help, kemudian project, kemudian di sini pengaturan akun. Baik, untuk memulai ya, kita silahkan klik new, dan create project, choose a source. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengembangkan questionnaire elektronik dengan menggunakan Kobo ini. Pertama kita bisa membuat dari build from scratch ya. Jadi kita kembangkan sendiri ya satu persatu, atau menggunakan template, atau menggunakan platform XLS form. Nah, hal ini mungkin kita akan bahas pada video tersendiri ya, menggunakan XLS form. Jadi mengembangkan kuesioner basisnya menggunakan Excel gitu ya. Nah, sekarang kita pilih dulu yang build from scratch. Kemudian create project-nya apa? Oke. Project-nya misalnya di sini survei kepuasan survei pendudukan gitu ya. Pendudukan. Kemudian di sini dikosongkan saja boleh, ini sektornya sektor public health saya pilih Indonesia. Kemudian ini terserah mau dicentang atau tidak juga boleh. Oke, kemudian create project. Setelah kita create project, nanti kita akan diantarkan kepada halaman canvas ini. Ini canvas untuk kita mengembangkan kuesionernya. Oke, di sini ada nama projectnya, kemudian di save. Di sini untuk preview nanti, kemudian di sini nanti untuk melakukan grouping gitu ya, grouping beberapa kuesioner, kemudian layout dan setting. Baik, kita coba terlebih dahulu membuat beberapa pertanyaan sederhana ya, mungkin 1 atau 2 atau 3 pertanyaan untuk sesi pendahuluan ini. Baik, untuk memulainya silakan klik tanda tambah pada bagian di sini. Kemudian kita tuliskan pertanyaan apa yang ingin kita lakukan survei begitu ya. Misalnya nama. Nah, nama ini tentu merupakan sebuah pertanyaan dengan tipe tertentu gitu ya. Nah, nama kira-kira tipenya apa? Tipenya teks ya. Tipenya teks, kita pilih teks. Kemudian kita ingin membuat
sebuah pertanyaan lagi tentang jenis kelamin. Oke, kita pilih jenis pertanyaannya. Jenis kelamin tentunya ini tidak bisa 2 ya, pastinya 1 ya. Jadi satu orang memiliki satu jenis kelamin. Jadi kira-kira kita pilih select one ya, bukan select many. Kalau select many dia bisa memilih 2. Oh ya, teman-teman, di dalam pengembangan kuesioner elektronik ini terdapat beberapa tipe pertanyaan sebenarnya. Paling tidak ini yang terlihat ini. Jadi ada select one. Jadi tipe pertanyaan yang sifatnya memilih salah satu. Kemudian select many. Nah, berarti pertanyaan yang bisa memilih lebih dari satu. Ya, misalnya hobi gitu. Kemudian tipe pertanyaan yang isinya free text ya, atau teks gitu ya. Kemudian tipe pertanyaan yang responnya nanti kita harapkan yang number. Nanti kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya tentang tipe-tipe pertanyaan. Kemudian decimal, date, time, date and time, video, audio, foto, point. Point ini artinya untuk kita bisa mendapatkan lokasi ya, latitude, longitude atau koordinat. Kemudian line, note, barcode. Jadi dengan kuesioner ini kita juga bisa nanti melakukan scanning barcode, baik itu bentuknya barcode atau bentuknya QR code. Acknowledge gitu ya. Kemudian pertanyaan bentuknya ranking, question matrix, rating, area, calculate, hidden question. Bentuknya hidden nanti ini contohnya kalkulasi ya. Kemudian file range. Nah, karena jenis kelamin ini adalah pilihan salah satu, kita pilih satu. Option pertamanya adalah laki-laki. Kemudian option keduanya perempuan. Baik, nah di sini ada XML value. Nah ini artinya sebenarnya di sini ada automatic. Automatic artinya dia akan mengcopy langsung apa yang tertulis di label option kita ini, atau kita bisa menggantinya langsung dengan kode ya. Biasanya kalau kita melakukan analisis data, setiap pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan itu bisa kita kasih kode ya. 1, 2, dan seterusnya sesuai dengan standar pengkodean kita. Nah, misalnya di sini laki-laki kita ganti dengan 1, kemudian perempuan kita ganti dengan 3. Nah, artinya nanti ketika kita sudah siap melakukan analisis data atau siap mengumpulkan data, kemudian datanya diekspor untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi data ini ready dengan kode-kode tertentu begitu ya. Jadi kita tidak melakukan coding lagi, tidak melakukan normalisasi terhadap jawaban lagi, karena semuanya sudah terstandar. Oke, nah kemudian kita buat 3 pertanyaan, misalnya tanggal lahir. Yang lahir, kira-kira jenis pertanyaannya apa teman-teman? Jenis pertanyaan ini kira-kira date ya, date. Baik, nah ini contoh pertanyaan standar. Dalam sebuah kuesioner standar, sangat standar dalam artian ini belum kita tambahkan relevansinya. Relevansinya itu artinya seperti dia harus diisi gitu ya, dengan syarat dengan pengaturan-pengaturan tertentu gitu ya, misalnya required gitu. Nah sekarang kita coba tambahkan setiap pertanyaan ini wajib diisi. Jadi klik pada tombol gear ini ya, icon gear ini, pengaturan ya, setting. Kemudian kita buat pertanyaan ini adalah mandatory response gitu ya, yes. Kemudian di sini juga ada guidance hints, artinya sebuah kalimat tambahan yang memungkinkan dibaca untuk menambah penjelasan dari pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Misalnya tuliskan nama Anda dengan lengkap. Gitu. Oke, skip logic nanti kita akan praktekkan skip logic. Kemudian validation kriteria kita belum menggunakan di sini. Kemudian jenis kelamin kita buat juga mandatory response. Oke. Kemudian tanggal lahir juga mandatory response. Artinya semua 3 pertanyaan ini
wajib diisi. Oke. Baik. Kalau selesai, klik save. Kemudian kita close. Nah, kita nanti akan mendapatkan sebuah formulir kita ini siap tapi belum dideploy. Artinya belum bisa digunakan. Tapi dia sudah siap. Nah, sekarang jika dirasa formulir kita ini sudah cukup bagus gitu ya, ada cukup lengkap, kita klik deploy. Kemudian kita akan mendapati report seperti ini gitu ya. Versionnya, language-nya belum didefinisikan, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Kemudian collect data. Nah, di sini yang menjadi kelebihan dari platform mobile data collecting ini ya, jika dibandingkan dengan pengumpulan data online seperti Google Form atau Microsoft juga mengembangkan ya Microsoft Form ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pengumpulan data bisa secara offline dan bisa secara online. Nah, offline dalam artian dia tidak butuh koneksi sama sekali dalam pengisian formnya, atau hybrid gitu ya, hybrid. Jadi ketika online dia bisa mengumpulkan data dan offline juga bisa juga gitu. Jadi ketika sudah memiliki koneksi, nanti dia akan terkirim datanya. Oke. Nah, di sini contoh kita akan gunakan dulu offline dan online. Nanti kita akan pada video berikutnya kita akan bahas tentang pengumpulan data menggunakan Android-nya. Sekarang kita contohkan dulu online offline. Kemudian kita open. Nanti kita akan mendapatkan sebuah form di sini seperti ini. Nah, survei kependudukan, nama, ada tanda bintangnya, berarti ini wajib diisi ya. Nama, Kurniawan, kemudian jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya, oke, sangat diisi. Oke, kemudian submit. Oke. Record antri untuk diupload. Artinya di sini ada satu record yang siap dikirim. Nah, ketika dia memiliki koneksi internet, dia akan otomatis langsung mengirim ke server, gitu ya, server. Baik, nah jika formulir ini ingin di-share ke teman-teman atau ke responden kita, cukup di copy saja URL-nya, di copy dan di-share ke target responden kita. Oke, tadi di contoh kita sudah mengirim satu formulir gitu ya, satu isian. Kita coba cek di data kita apakah sudah ada data tadi ya. Kita reload, kemudian kita lihat datanya. Oke, sudah ada ya datanya ya. Nah, jenis kelaminnya ada. Oke, tanggal lahir. Baik, ada frekuensi. Baik, terima kasih. Video pengantar ini sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih lanjut fitur-fitur yang lainnya atau pengembangan-pengembangan lebih advance pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.